Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini sehat semua? Ya, baik, kita akan memulai pelajaran kita hari ini dengan doa ya. Nanti Bapak pimpin dalam doa. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Ya. Ayo duduk dengan rapi, dengan sopan. Kemudian kita tundukkan kepala ya. Pejamkan mata, tundukkan kepala, kita pusatkan perhatian kita, hati kita kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa. Kita buka dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami akan melihat dan menyadari diri kami sebagai laki-laki dan perempuan. Engkaulah yang menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Ajarilah kami untuk saling menghargai sebagai teman dan saling membantu satu sama lain demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, apakah semuanya sehat? Bagus, sehat ya. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat. Hadir semua ini? Ada yang tidak hadir? Bagus, hadir semua ya. Baik, kita mulai pelajaran kita hari ini akan mempelajari, membahas tentang perempuan dan laki-laki saling melengkapi ya, saling melengkapi. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari, membahas tentang laki-laki dan perempuan dipanggil untuk berkembang. Ya, ada yang masih ingat tadi? Contoh, salah satu contoh saja lah perkembangan manusia. Ayo, siapa yang bisa? Ayo Yosef, ayo. Ya, betul. Misalnya ya, anak-anak yang bayi menjadi anak-anak berkembang yang tadinya belum bisa berjalan. Nah, secara fisik dia bisa berjalan. Kalau di sekolah, misalnya yang kelas 1 ya, yang tadinya belum bisa membaca A, B, C, karena dia berkembang, bertumbuh, lama-lama dia bisa mengenal yang ini A, ini yang B, ini yang C, 1, 2, 3, dan sebagainya, dan seterusnya ya. Itu contoh perkembangan manusia ya. Nah, kemudian kita nanti akan mengetahui apa sih tujuan kita belajar ini tentang perempuan dan laki saling melengkapi ya. Itu nanti supaya kita itu ya memahami tugas kita ya sebagai laki-laki dan perempuan ya. Kemudian tujuannya itu nanti supaya kalian itu bisa mengetahui ya, mengetahui ciri-ciri laki-laki dan perempuan ya, ciri fisiknya ya, kemudian kelemahan dan kekurangan dari laki-laki dan perempuan ya. Kemudian nanti menjelaskan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat artinya sama ya, untuk saling melengkapi. Kemudian nanti supaya kalian bisa mengetahui contoh-contoh ya, contoh-contoh yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan. Nah, itu makanya kita perlu mempelajari ini, membahas tentang perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Nah, bisa nggak kalian bayangkan kalau misalnya di dunia ini hanya laki-laki saja, tidak ada perempuan ya, pasti tidak indah. Atau hanya perempuan, tidak ada laki-laki, juga tidak baik. Maka Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Tentu kedua jenis ini memiliki kekurangan dan kelebihan ya. Kalau laki-laki itu, ayo, cirinya apa? Kuat bekerja ya,
bisa bekerja keras, ya. Tapi yang perempuan dia lebih lemah lembut, penyayang, ya, melayani, ya. Misalnya contoh di rumah, ya, anak-anak misalnya kan, mama kalian itu memasak, mencuci, ya, mengasuh adik kalian, ya. Tetapi kalau bapak kalian tuh kerjanya di ladang misalnya, ya, di sawah, atau yang bekerja sebagai polisi, ya, montir dan sebagainya. Nah, itu tugas atau ciri tugas dari seorang laki-laki atau perempuan, ya. Itu salah satu contoh, ya. Kemudian berikutnya, tujuan kita sebagai laki-laki dan perempuan tadi, kita tentu saling membutuhkan, ya. Tidak baik tadi hanya laki-laki atau hanya perempuan, ya. Misalnya sudah dalam kelas ini kan, waktu piket, nah, mungkin hanya perempuan saja yang piket, mengangkat bangku yang berat, nah ini membutuhkan tenaga laki-laki. Yang lainnya misal menyiram bunga, nah itu seorang perempuan, ya, anak perempuan, ya. Nah, itu, ya. Kita lanjutkan. Perempuan dan laki-laki saling melengkapi, ya. Tentukan siapa yang bisa membaca, yuk. Pasti sudah bisa membaca semua kan tentang kejadian di perjanjian lama, kejadian bab 2 ayat 8 sampai 24, ya. Situ ceritakan tentang Adam dan Hawa. Tadi sudah dengar kan? Ayo, siapa bisa bukan tokoh-tokoh dalam bacaan tadi? Ayo, Adrianus. Betul. Adam. Siapa lagi? Ini Hawa, ya. Adam dan Hawa. Itu contoh tokoh-tokoh yang ada di dalam bacaan tadi, ya. Kemudian tadi juga kita jelaskan tentang dalam bacaan tadi bagaimana Tuhan menciptakan perempuan. Nah, perempuan tadi kan diambil dari apa, yuk? Siapa bisa menjelaskan? Siapa bisa menjawab? Ayo, ini dari tulang rusuk. Tulang rusuk siapa? Tulang rusuk Adam, ya, bagus, ya. Jadi kalian paham itu sudah baca tadi kan? Dari tulang rusuk Adam. Diceritakan Adam disuruh tidur, lalu Tuhan mengambil tulang rusuknya, lalu diberikan napas kehidupan, dan napas hingga tulang rusuk tadi itu menjadi seorang perempuan. Nah, ayo, apa maksud Tuhan itu mengambil tulang rusuk laki-laki untuk jadikan perempuan? Yang siapa yang bisa? Ya, iya, hampir betul, ya. Ayo, siapa lagi? Ya, supaya perempuan itu menjadi pendamping laki-laki, ya, pendamping, bukan menjadi lawan. Pendamping, ya, pendamping laki-laki. Ini Adam, ini Hawa, ya. Sehingga perempuan itu silakan oleh Tuhan untuk menjadi pendamping yang sepadan, ya, menjadi pendamping laki-laki, ya. Siapa yang bisa menyebutkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan salah satu sajalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang nampak dan lihat? Ayo, satu, dari fisiknya itu rambut. Nah, kalau laki-laki rambutnya pendek, maka setiap hari kalau guru periksa, ada nggak yang laki-laki rambutnya panjang? Nah, kalau panjang dirapikan, ya.
Nah, ciri yang kedua, ya, laki-laki, ayo, ya pakai celana, betul, pakai celana, jangan pakai rok. Kalau pakai rok lucu dia, ya kan? Jangan bencong. Itu. Jadi yang berikutnya apa lagi? Ciri seorang laki-laki, dia kuat, ya kuat. Nah, kemudian yang perempuan, yo, apa jajanan ini? Ya ini, kan? Satu apa? Yo. Tuh rambutnya panjang. Kebalikan yang laki-laki tadi. Tadi rambutnya pendek. Nah, sekarang perempuan rambutnya panjang. Lalu apa lagi? Fisiknya, ayo. Kulitnya ya betul lembut, ya. Kemudian dia apa lagi? Dari segi pakaiannya menggunakan, ya betul, menggunakan rok, ya rok. Nah, itu kalau di sekolah menggunakan rok, ya. Itu ya bagus. Mengapa kira-kira ada perbedaan, ya? Supaya saling melengkapi, ya. Kayak tadinya misal secara mental, secara pengetahuan, ya tidak sama laki dan perempuan. Jangan mentang-mentang laki-laki dia merasa lebih pintar, tidak. Ada perempuan yang lebih pintar, ya tidak semua seperti itu, ya. Secara pengetahuan itu juga saling melengkapi. Ada yang cepat menangkap, paham, ada yang kurang. Nah, yang kurang ini dibantu oleh yang mudah paham, yang ya katakanlah pintar lah, ya. Bantu teman-temannya yang tadinya belum mengerti, ya. Membantu, saling membantu itu artinya saling melengkapi, ya. Bukan hanya dari segi fisik, ya, dari segi intelektual, ya, pengetahuan, ya, pengetahuan. Nah, bagaimana dengan perbedaan itu? Nah, harusnya kita menghargai, ya. Jangan kalian mengolok-olok teman yang tadinya misalnya kurang mampu, sulit untuk memahami pelajaran atau nilainya rendah terus. Jangan di apa nama yang kalian olok-olok, ya kalian, ya banding-bandingkan dengan yang nilainya bagus, ya, supaya dia tidak kecewa, ya, tidak minder, ya. Nah, saling membantu, ya. Itu ciri khas kita sebagai manusia, makhluk sosial. Nah, di tengah masyarakat, ya, tengah masyarakat kalian itu kan, di rumah, ya, apa yang kalian ketahui tentang tugas laki-laki, ya? Salah contoh misalnya bapak kalian lah, ya, orang tua kalian, bapak kalian kan. Nah, kalau kita di sini rata-rata sebagai petani, ya, orang tua kita, bapak kalian itu bekerja di sawah atau di ladang, ya. Meskipun sama di ladang, ibu bapak kalian itu ada perbedaan pekerjaannya, ya. Kalau yang ringan-ringan bisa dikerjakan oleh ibu kalian, ya. Kalau yang berat misalnya bapak kalian, ya kan. Itu artinya saling melengkapi supaya pekerjaan cepat selesai, ya. Nah, secara fisik dia ada perkembangan kita, ya, dari anak-anak menjadi remaja, kemudian dewasa dan menjadi tua, ya. Ayo, siapa yang bisa melakukan cita-citanya kalau sudah besar nanti? Ayo, siapa? Ya, apa cita-citamu? Dennis? Bagus, jadi polisi. Nah, ini ada gambar polisi. Ini ada polisi, ya. Tapi harus kuat, tegas. Nah, itu sama polisi, ya. Itu salah satu apa nama ciri khas seorang laki-laki tadi, kuat, tegar, ya. Sedangkan yang perempuan lebih lembut,
penyayang, ya, lembut, ya. Itu satu contoh. Baik anak-anak, kita nanti akan masuk ke dalam kelompok, ya, dibagi, ya. Kelompok kita bagi kelompok dari 15 orang ini dan bagi 3, jadi 5 orang dalam satu kelompok, ya. Nanti membahas tentang kalian nanti menyebutkan ciri-ciri fisik teman kalian dalam satu kelompok itu. Yang laki-laki itu menyebutkan ciri-ciri fisik yang perempuan. Nah, yang perempuan menyebutkan ciri-ciri fisik yang laki-laki. Nanti bukan nanti dipresentasikan, ya, dibacakan dalam kelas ini, ya. Ya, silakan. Nah, kalau sudah, silakan dikemukakan, ya. Tadi kan kita sudah jelaskan apa ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan, ya. Yo, siapa yang bisa, yang mau maju, yang sudah siap? Yo, ya, bagus, ya. Apa ciri-ciri tadi? Ciri fisik laki-laki dan perempuan? Ayo, yang perempuan. Ya, kelompok ini, kelompok 1. Ayo, ya, bagus, ya. Jadi rambutnya pendek, ya, yang laki-laki. Yang perempuan rambutnya panjang, ya. Dari cara berpakaian, laki-laki menggunakan celana panjang, celana pendek, celana, tapi yang perempuan menggunakan rok, gitu, sekolah, ya. Bagus, ya. Lalu apa kira-kira tugas laki-laki di tengah masyarakat? Ada yang tahu? Ya. Atau ada yang sudah bisa menyampaikan hasil kelompoknya tadi? Ya. Tugas laki-laki tadi itu, ya. Salah satu tugas itu sebagai kepala keluarga itu menafkahi, mencari biaya untuk anak-anak keluarga, ya. Nanti kalian mungkin sekarang belum paham, belum ngerti itu, tapi salah satu tugas seorang bapak itu menghidupi keluarga. Contohnya saja, ya, bapak kalian cari duit, cari uang untuk jajan kalian, ya. Nah, kalau ibu kalian itu di rumah, siapa yang masak? Ayo. Iya. Nah, seorang ibu tugasnya memasak, mencuci, kemudian menjaga adik-adik kalian, ya. Itu. Jadi setelah kita diskusi tadi, dari hasil diskusi kalian itu sudah Bapak lihat, ya, bagus, ya, hasilnya bagus, sudah bisa membedakan ciri fisik laki-laki dan perempuan, ya. Bagus. Jadi nanti tugas ini akan Pak Guru periksa, akan dinilai, besok akan Pak Guru berikan kepada kalian semua supaya bisa melihat hasil kerja kelompoknya, ya. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang tugas dan perkembangan fisik, ya. Jadi semoga nanti setelah ini kalian memahami mengapa manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, tujuannya apa, itu untuk saling melengkapi, ya. Kemudian Allah menempatkan manusia itu di mana? Yang pertama di Taman Eden, seperti sini. Kemudian tugas orang bapak itu sebagai petani misalnya, ada sebagai polisi, ya. Kemudian dalam masa perkembangan anak-anak tadi itu, masa-masa kali ini bermain. Selama bermain dengan teman di kelas atau di rumah, ya, kita diharapkan untuk saling menghormati, ya. Karena tidak sama ini, kalian tidak sama kemampuan kalian, ya. Misalnya di sekolah ada yang lebih pintar, ya, ada yang belum, ya. Kalau
misalnya bernyanyi, ada yang bisa bernyanyi, ada yang tidak, ya kan? Ada yang sudah lancar membaca, ada yang belum. Nah itu itulah kekurangan dan kelebihan kalian, kita sebagai manusia ya. Tapi itu semua untuk saling melengkapi ya, untuk saling membantu ya. Nah kalau di tengah masyarakat kan kita diajak untuk bisa menghargai teman, ya kan? Diajak untuk bisa memahami teman ya, diajak untuk bisa saling membantu ya. Tadi temannya belum bisa mengerjakan ini PR ini, nah bisa berdiskusi dengan cara diskusi seperti tadi ya. Baik anak-anak, mungkin sampai sini saja pelajaran kita. Baik, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas semuanya ini. Engkau telah menjaga melihara kami. Kami dapat menyelesaikan pelajaran ini dengan baik. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.